Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Stalugo. Saya dari Universitas Yudharta Pasuruan dari Prodi Teknik Industri semester 2 kelas ETNC. Saya mendapatkan tugas dari dosen saya yang bernama Hoirotul Mursyida, yaitu menjelaskan tentang energi. Energi bagi saya adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu tindakan atau pekerjaan usaha. Kata energi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon, yang berarti kerja. Dalam melakukan suatu kita selalu memanfaatkan energi, baik secara dasar maupun tidak sadar. Energi suatu besaran turunan dengan satuan Nm atau Joule. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, melainkan hanya dapat diubah bentuknya. Proses perubahan untuk energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain disebut konversi energi. Sedangkan alat untuk mengubah energi disebut konvertor energi. Contoh untuk konvertor energi adalah perubahan energi yang terjadi ketika kita sedang melakukan usaha untuk mendorong mobil hingga mobil tersebut bergerak maju. Pada proses usaha sedang berlangsung, sebagian energi kimia yang tersimpan dalam tubuh kita diubah menjadi energi mekanik. Disinilah fungsi sebagai pengubah energi atau konvertor energi dalam diri kita. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang energi potensial. Apa sih energi potensial itu? Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena keadaan atau kedudukan posisinya. Misalkan energi bekas atau pir, energi ketapel, energi busur, energi air terjun. Energi potensial juga dapat diartikan sebagai energi yang tersimpan dalam suatu benda, misalnya energi kimia, dan energi listrik. Contoh energi kimia adalah energi minyak bumi dan energi nuklir. Contoh yang lain adalah energi potensial gravitasi, energi yang dimiliki benda karena kedudukan ketinggian dari benda lain. Secara matematis ditulis sebagai EP, energi potensial sama dengan M dikali G dikali H. Keterangan yang di atas adalah EP, energi potensial gravitasi yang dilambangkan dengan N, sama dengan massa benda dikali percepatan gravitasi dan dikalikan ketinggian terhadap acuan, yang satuannya adalah m meter. Sedangkan untuk percepatan satuannya adalah meter per sekon pangkat 2. Contoh pada gambar yang di sini dapat kita lihat bahwa kedudukan benda yang berada di atas lebih besar bumi yang kedudukannya lebih rendah. Next, hubungan antara usaha dengan energi potensial gravitasi. Misal, sebuah balok bermassa M diikat pada seutas tali dan tali digulung pada satu katrol licin. Anggap saja katrol dan tali tak bermassa. Balok mula-mula berada pada ketinggian H1. Beberapa saat kemudian balok berada pada ketinggian H2. Mohon maaf, gambarnya lupa saya gambarkan. Contoh seperti ini. Anggap saja ini adalah tali yang di sini ada katrolnya. Dan di sini adalah balok tersebut. Ini adalah gambar untuk H1 ya. H1. Mungkin saya warnai dengan putih yang satunya. Sedangkan di sini adalah seutas tali dan ini adalah lingkaran katrolnya. Dan di sini adalah balok, ini adalah H2. Artinya seperti ini. Turunan balok disebabkan adanya tarikan gaya gravitasi.
Mula-mula balok yang ada di H1 ketinggiannya adalah sekian. Kemudian lama-lama karena massa yang terdapat di balok menarik dan juga ada efek gaya gravitasi, balok tersebut akan semakin lama semakin turun. Contoh pada gambar di sini ya. Sekian penjelasan singkatnya tentang balok tadi ya. Usaha gaya gravitasi sama dengan gaya gravitasi M dikali G dikalikan dengan perpindahan H1 dan H2. Secara matematis dapat ditulis seperti ini ya. Dapat ditulis dengan rumus seperti ini. W sama dengan mg dalam kurung H1 dikurangi H2, karena H1 kemungkinan lebih kecil dan H2 lebih besar dari H1. Kelanjutannya mg H1 dikurangi mg H2, karena mg dikalikan dengan H1 dan H2, maka terjadilah EP1, energi potensial pertama dan energi potensial kedua. Maka di sini akan muncul EP1 dikurangi EP2 dan dapat diartikan seperti ini ya. Dengan EP merupakan negatif perubahan energi potensial gravitasi, besar energi potensial gravitasi sama dengan energi potensial akhir dikurangi energi potensial mula-mula. EP atau energi potensial sama dengan energi potensial akhir dan energi potensial awal. Persamaan ini menyatakan bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi sama dengan minus perubahan energi potensial gravitasi. Next, energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena gerakannya. Di SMP, Anda sudah mempelajari energi kinetik secara kuantitatif. Sekarang Anda akan mempelajari energi kinetik secara kualitatif, yaitu menurunkan rumus energi kinetik. Secara umum, energi kinetik suatu benda yang memiliki massa M dan bergerak dengan kecepatan V dirumuskan oleh persamaan seperti berikut. Ini persamaannya ya. EK energi kinetik dikali setengah dikali MV pangkat 2. EK energi kinetik dikali setengah dikali M atau massa dikali juga kecepatan V pangkat 2. Pada persamaan di atas tampak bahwa energi kinetik sebanding dengan massa M dan kuadrat kecepatan V pangkat 2. Next, hubungan energi kinetik dengan usaha dijelaskan sebagai berikut. Sebuah benda pada posisi 1 bergerak dengan kelajuan V1. Nah, posisi 1 yang ini ya. Sampai mana tadi? Kemudian benda dikenai gaya luar F, sehingga benda bergerak di percepatan beraturan dalam selang waktu T. Nah, di sini maksudnya ini adalah perpindahan dari posisi pertama ke posisi kedua itu dilambangkan dengan T. Mohon maaf, di sini tidak saya kasih keterangan untuk lambang yang T. Benda berpindah sejauh X dari posisi pertama ke posisi kedua. Pada posisi kedua, benda bergerak dengan kelajuan V2. Nah, pada posisi kedua ini bendanya sudah menjadi V2 dikarenakan perpindahannya yang membutuhkan waktu atau kecepatan. Pada posisi pertama, benda bergerak dengan kelajuan V1, kemudian pada benda bekerja gaya F, sehingga benda berpindah sejauh X. Usaha yang dilakukan oleh gaya F pada benda adalah W sama dengan V dikali X.
usaha dan energi adalah besaran skala yang setara, maka Anda dapat dipastikan bahwa penambahan energi kinetik berasal dari usaha W sama dengan F dikali X. Secara matematis, Anda akan dapat persamaan seperti berikut. Anda sudah mempelajari kinematika gerak lurus. Persamaan gerak untuk gerak lurus berubah peraturan di antara adalah V2 pangkat 2, V1 pangkat 2 dikali 2 dikali A dan X. Kita tulis kembali persamaan seperti V2 pangkat 2, V1 pangkat 2. EK sama dengan W sama dengan F dikali X. EK energi kinetik kedua dikurangi energi kinetik pertama sama dengan maksimal hasil yang disediakan. Substitusi pertama ke persamaan kedua sama dengan EK energi kinetik kedua dikurangi energi kinetik pertama sama dengan 2A dikali V pangkat V2 maksud saya. Dapat dilihat dari rumus yang di sini ya. W dikali EK energi kinetik kedua dikali, maaf, sebenarnya di sini ada sama dengannya, lupa saya lupa saya tulis di situ ya. W sama dengan energi kinetik kedua dikali energi kinetik pertama dikali dengan setengah mv massa dan percepatan kedua pangkat 2 dikali setengah massa percepatan pertama pangkat 2. Persamaan ini dikenal sebagai teorema usaha energi kinetik. Teorema ini menyatakan bahwa usaha yang dilakukan oleh resultan gaya suatu benda sama dengan perubahan energi kinetik yang dialami benda. Next. Hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik didefinisikan sebagai penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial. Untuk lebih memahami energi kinetik, perhatikan sebuah bola yang dilempar ke atas. Kecepatan bola yang dilempar ke atas makin lama akan berkurang. Makin tinggi kedudukan bola, energi potensial gravitasi makin besar. Mungkin kecepatan energi kinetik bola makin kecil. Saat mencapai keadaan tertinggi, bola akan diam. Hal ini berarti energi potensial gravitasi maksimum, namun energi kinetik minimum. Contoh bisa digambarkan seperti ini ya. Apabila kita melempar bola dari, anggap saja ini A, melempar bola dari A ke titik B, sedangkan di bawah sini ada gaya gravitasi bumi. Lemparan dari bawah ke atas mula-mula akan semakin melambat. Antara titik A ke titik B, dia akan melambat. Apabila sudah mencapai titik B, bola tersebut akan diam. Di saat bola tersebut diam, disitulah potensi gravitasi maksimum, energi kinetiknya minimum. Bola tersebut akan berangsur turun karena gaya tarikan gravitasi tersebut. Lanjut untuk penjelasan. Misalkan terdapat suatu benda yang dijatuhkan dari ketinggian HA di atas tanah. Pada ketinggian tersebut, benda memiliki energi potensial sama dengan M dikali G dikali HA terhadap tanah, dan EK energi potensial A sama dengan 0. Kemudian dalam selang waktu T, benda jatuh sejauh HB jarak benda dari tanah. HA dikurangi HB. Di sini sudah saya tuliskan tentang rumusnya, bisa Anda pelajari sendiri. Next. Perlu digarisbawahi bahwa hukum kekekalan energi mekanik berlaku hanya jika tidak ada energi yang hilang akibat adanya gaya konservatif, misalnya akibat gesekan udara maupun gesekan antara dua
Dua benda yang bersentuhan. Gaya konservatif adalah gaya yang tidak bergantung pada lintasan, tetapi hanya ditentukan oleh keadaan awal dan akhir. Di sini terdapat rumus untuk hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik pertama sama dengan energi mekanik kedua. Energi mekanik pertama ditambah energi potensial pertama sama dengan energi kinetik kedua ditambah energi potensial kedua. Di sini sudah ada keterangannya ya. Dan juga satuan untuk energi mekanik dan energi kinetik adalah joule. Analisa hukum kekekalan energi mekanik. Sebuah bola berada pada ketinggian H, maka energi potensial di titik A adalah EP, energi potensial, sama dengan M dikali G dikali H, sedangkan energi kinetiknya EK, energi kinetik A, sama dengan setengah dikali M dikali V pangkat V kedua. Karena V sama dengan 0, maka EK sama dengan 0. Jumlah antara energi potensial dan di titik A dan energi kinetik di titik A sama dengan energi mekanik. Bahasanya energi mekanik adalah, di sini terdapat rumusnya, EM energi mekanik A sama dengan energi potensial A ditambah energi kinetik A. Energi mekanik A sama dengan MGH, M dikali G dikali H tambah 0, karena energi potensialnya yang A ini 0 ya, sudah dijelaskan di sini. Energi mekanik A sama dengan M dikali G dikali H. Kenapa nolnya hilang? Karena apabila MGH ini ditambah 0, ya hasilnya tetap 0. Next. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang paham, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.